Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Fun Chemistry. Di sini saya mau bahas satu soal tentang penyetaraan reaksi redox materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, penyetaraan ini saya lakukan dengan menggunakan dua cara. Cara bilangan oksidasi atau cara bilox. Nah, satu lagi dengan cara metode ion elektron atau biasa dikenal dengan istilah cara setengah reaksi. Nah, gimana penyelesaian ataupun langkah-langkah dari masing-masing cara? Yuk langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama cara perubahan bilangan oksidasi atau cara bilox. Ada yang bilang juga cara PBO, sama lah itu ya. Oke, ini dia reaksinya. KMNO4, H2SO4, H2C2O4 menghasilkan K2SO4, MnSO4, H2O, dan CO2. Jadi ini molekular ya, nggak melibatkan ion ya. Oke, namanya juga cara perubahan bilangan oksidasi, maka langkah pertama yang kita tentukan adalah bilox masing-masing unsur. Nanti biar kita tahu mana yang mengalami kenaikan, mana yang mengalami penurunan bilox. Oh iya, bilox saya nggak bahas detail lagi ya, karena itu udah di kelas 10 ya. Oke, oksigen minus 2 kali 4 minus 8. K-nya plus 1, berarti sini Mn-nya plus 7. Minus 2 kali 4 min 8. Plus 1 kali 2 plus 2, berarti ini plus 6. Min 2 min 8 plus 1 plus 2, berarti ini harus plus 6 ya. Tapi untuk satu karbon plus 3. Plus 1 kali 2 plus 2, minus 2 kali 4 min 8, berarti ini plus 6. SO4 itu minus 2, berarti Mn plus 2 ya. Min 2 kali 4 min 8, maka ini plus 6. Sudah familiar nih, H2O ya. Oke, mudah-mudahan masih ingat lah ya. Pasti kalian kan sudah ngulang juga pasti di kelas 12 sama gurunya ya. Cek yang mengalami perubahan bilox, ini jelas Mn. Mn ya ke Mn. Dari plus 7 ke plus 2, reduksi ya, reduksi 5 elektron. Atau penurunan 5 elektron. Sedangkan satu lagi itu karbon. Nih, C ya. Yang lain nggak berubah. Nah, ini harus hati-hati dulu nih. Saya nggak mau nulis dulu perubahannya. Nah, karbon di kiri ada 2, karbon di kanan ada 1. Jadi kita kali 2 dulu. Nah, itu kayak di poin yang ketiga ini. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox dengan penambahan koefisien yang sesuai. Jadi langkah pertama ini dulu ya. Karena di yang pertama kan yang reduksi Mn sama Mn jumlahnya sama-sama 1. Tapi C dengan C yang mengalami oksidasi jumlahnya nggak imbang. Jadi kita setarakan dulu. Kenapa harus disetarakan? Supaya nanti kenaikan atau penurunan biloxnya kita kalikan terhadap jumlah atomnya. Jadi ini kan C2 ini biloxnya plus 6. Kalau C1 plus 3. Jadi kalau di sini plus 6, maka kalau di sini di CO2 satunya plus 4, maka kalau 2-nya plus 8 kan. Jadi kalau kita mau sama-sama kita libatkan 2C, berarti ini plus 6 dan plus 8. Kalau kita pakai C-nya 1 plus 3 ke plus 4 naik 1 kan. Tapi nanti kita kali 2 jadi naik 2. Karena karbon yang terlibat 2. Atau kalau mau langsung ya 2 di kiri plus 6, 2 di kanan plus 8. Jadi naik 2. Nah, terserah aja ya caranya ya. Nah, ini mengalami oksidasi. Oksidasi 2 elektron. Maka elektron kita eliminasi kali silang. Kali 2 dengan kali 5. 2 dan 5 ini menjadi koefisien nanti ya terhadap zat yang kena ke garis ini. Hasilnya gini. Kan ini KMNO4 kena kali 2. Ini. H2SO4 tuh nggak kena kali. H2C2O4 kena kali 5. K2SO4 nggak kena kali ya. MnSO4 kena kali 2 nih. H2O enggak. CO2 kan sudah sudah ada 2 tadi di awal, terus kita kali 5. 10. Oke, lanjut. Setarakan unsur lain, KH ya, kation anion, hidrogen, dan oksigen. Nah ini udah nggak terlalu ribet lagi ya, udah nggak terlalu banyak yang mengalami yang belum setara nih.
Ini kalau kita perhatikan sebenarnya tinggal melihat SO4 ya. Kationnya udah nih, K di kiri 2, K di kanan 2, Mn di kiri 2, Mn di kanan 2. Kationnya udah aman. Tapi anionnya, di sini SO4-nya cuma satu. Di sini ada SO4 satu, di sini ada SO4 2. Jadi 3 SO4 2 min tuh. Di kanan 1 SO4 2 min di kiri. Maka supaya imbang kita kali 3 yang di kiri. Nih, H2SO4-nya. Nah, ini kita ulang lagi semuanya ya. Kali 2 kali 10. Nah, ini udah setara nih. Tinggal step terakhirnya adalah hidrogen yang belum setara. Nah, di sini kita punya 6 hidrogen, sini punya 10, 16 hidrogen ya. Di sini masih 2. Berarti tinggal kita kali 8 supaya sama-sama 16. Tulis ulang nih yang lain yang nggak kena ganggu. Nah, ini K2SO4 nggak ada ya. Ini kali 2, ini kali 10. Oke, ini udah setara ya. K-nya sama-sama 2, Mn-nya sama, hidrogennya sama, SO4-nya sama. Otomatis nanti oksigennya juga sama ini. Kita cek aja nih oksigennya. 8, 12 ya. 20. Berarti berapa nih? 30 totalnya yang kiri ya. 4, 8, 8, 20. 20 tambah 8, 28 tambah 8, 36 tambah 4, 36 tambah 4, 40. Ini 20 tambah 12, 32 tambah 8, 40. Oke, reaksi ini sudah setara ya. Ini pakai cara perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita yang kedua pakai cara setengah reaksi atau metode ion elektron. Oke, ini agak sedikit kompleks ya. Walaupun pakai cara setengah reaksi atau metode ion elektron, nggak salah kalau kita juga tetap melibatkan bilox ya. Jadi supaya kita tahu berapa naik, berapa turunnya. Tapi saya langsung aja mengikuti yang tadi, yang mengalami perubahan saja ya. Ini cuma mau lihat mana reduksi, mana oksidasi. Oh ya, langkah penting lagi untuk metode ion elektron karena ini senyawanya semuanya netral ya, dalam artian ini molekuler. Kita cari ionnya, kita ionkan dulu ini. Jadi kita pakai ion dulu, nanti di ending kita kembalikan ke bentuk molekuler normalnya lagi ya, netral lagi. Ini KMnO4. Kalau diionkan kan jadi K plus tambah MnO4 min. Lalu ada H2SO4. Kalau diionkan jadi 2H plus tambah 1SO4 2 min. H2C2O4 asam oksalat nih. 2H plus tambah C2O4 2 min. K2SO4 2K plus SO4 2 min. MnSO4 Mn2 plus SO4 2 min. Oke, kita ini ya, tentukan bilox masing-masing sudah, tentukan kerangka reaksi setengah oksidasi dan setengah reduksinya. Ini dia. Jadi reduksinya dari KMnO4 yang diambil MnO4 min saja. C2O4 ini H2C2O4 kita ambil ionnya saja C2O4 2 min. Tadi MnSO4 kita ambil Mn2 plusnya saja karena yang berubah kan si Mn tadi ya. Kalau CO2 kan nggak berubah, nggak terion ya. Oke, kita mulai menyetarakannya. Nah, reduksi dulu. Mn di kiri udah sama-sama 1. Tapi ada 4O di kiri, di kanan nggak ada oksigen. Maka di kanan kita tambahkan H2O sebanyak selisih oksigennya. Jadi tambah 4. Ya kan selisih 4 kan, di kiri 4, di kanan 0. Berarti tambah 4H2O di sebelah kanan. Sedangkan untuk oksidasi, nah itu belum selesai ya. Jadi step by step kita coba nih ya. Nah, C2O4 2 min, C-nya yang berubah ya. Di kiri C-nya 2, di kanan 1. Berarti kali 2 dulu di sini.
persis seperti yang tadi setengah reaksi, yang bilox tadi kan. Jadi kita coba step by step ya. Lalu tadi di sini sudah, ini yang paling gampang nih oksidasinya karena nggak melibatkan hidrogen. Ini tadi tambah 4H2O. Nah, kita muncul 8 hidrogen kan? Berarti kita tambahkan nanti lawannya di kiri 8H+. Nah, jadi pindah-pindah dia kerjanya ya. Kalau yang oksidasi aman karena nggak ada lagi hidrogen. Jadi C-nya udah sama, O-nya juga udah sama, jadi tinggal kita tambahkan 2 elektron di sini. Kenapa 2? Ya mengimbangin 2 min ini. Tapi kalau yang untuk reduksi belum. Sabar. Jadi kita tambahkan tadi 4H2O di sini. Lalu lawannya kita tambahkan 8H+. Lalu cek muatan di kiri dan di kanan. Ini kan min 1 plus 8, total plus 7. Plus 2, 0, total plus 2. Maka kita tambahkan 5 elektron di sini. Supaya sama-sama plus 2. Ya, ini ada minus di sini ya. Min 1 tambah 8 plus kan berarti plus 7. Plus 7 selisih dengan plus 2 selisih 5 elektron. Kenapa kita tambah di kiri? Elektron kita tambahkan di sisi yang lebih positif. Atau ingat dari teorinya ya, konsepnya bahwa reduksi adalah penangkapan elektron. Jadi elektron sebelah kiri. Itu. Jadi mengapa di sini dioksidasi elektron sebelah kanan? Udah, kita tinggal gabungkan ini ya, hasilnya ini dalam reaksi. Nah, gini. Jadi kita eliminate inilah elektronnya, saya lupa. Yang 5 kali 2, 2 kali 5 elektronnya ya. Ini kan persis seperti yang cara bilox tadi, kali 5 kali 2. Ya. Nah, jadi harus sama dengan yang tadi, kalau enggak pasti hasilnya beda. Oke, ini dia kena kali 2, ini kena kali 2 jadi 16. Ini kena kali 5 ya. Ini kena kali 2. Ini H2O kena kali 2 jadi 8 ya. Lalu yang ini jadi 10 dong. Ya, 2 kali 5 jadi 10. Oke, nah kita harus kembalikan bentuk-bentuk ini menjadi bentuk yang awal ini semua. Nah, gimana caranya? Ya, ini akan berperan penting ya, membantu. Oke. Nah, pertama kita punya MnO4 min. Nah, ini dia. Kita punya koefisiennya 2. Jadi kalau MnO4 minnya ada 2, maka kita juga butuh 2K plus kan? Supaya menghasilkan 2 KMnO4. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita ubah ini si MnO4 min jadi KMnO4 dengan menambahkan 2K plus. Ini jadi butuh 2K plus. Jadi tambahkan di sisi kiri dan tambahkan di sisi kanan, harus adil gitu ya. 16H plus tambah 5 C2O4 2 min. Nah, saya tambahkan 2K plus di kiri, di kanan. Ya, jadi dua sisi harus dapat penambahan yang sama. 8H2O 10 CO2. Ini step by step ya, diperhatikan ya. Lalu saya mau apa ya enaknya ya? Saya mau ubah si C2O4 2 min jadi H2C2O4. Gimana caranya? Kita ke H2C2O4. Di sini kita punya katanya tadi 5C2O4 2 min. Berarti kita butuh 10H plus kan? Karena ini kan 2:1, di sini kan koefisien 1. Untuk nanti menghasilkan 5H2C2O4. Jadi kita ambil nanti 10H plusnya dari si 16H plus. Atau 2 KMnO4. Ini sisa tinggal 6. 10-nya kepake sama si C2O4 2 min menghasilkan 5H2C2O4. Oke. Ini kan nggak kita ganggu tadi. 2K plus 2 Mn2 plus 8H2O 10 CO2. Udah kan kita harus tinggal balikan ke H plus ini menjadi H2SO4, K plus jadi K2SO4, Mn2 plus jadi MnSO4. Gimana caranya? Ya ini yang ion-ion ini yang berperan penting ya. Nah, kita lihat di sini,
kita mau ngubah K+ menjadi K2SO4. Ini kita punya 2K+, kita punya 2K+. Nah, kita butuh satu buah SO4 2- kan? Untuk menjadi K2SO4. Dengan cara yang sama, kita punya Mn2+ nih sebanyak 2 nih, kali 2. 2 Mn2+. Maka di sini juga harus kali 2, artinya kita butuh 2 SO4 2- menghasilkan 2 Mn SO4. Jadi bisa dikatakan di sebelah kanan kita butuh 3 SO4 2- untuk mengubah si plus ini. Maka kita harus kasih juga di kiri 3 SO4 2- untuk si H+. Nah, kita punya 6H+. Berarti kan di sini 3 SO4 2- supaya jadi 3 H2 SO4. Nah, jadi sesuai nih, di kiri butuh 3 SO4 2-, di kanan juga butuh 3. Maka ini nanti jadi hasil akhirnya 2K-4 tambah 3H2SO4 5H2C2O4 menghasilkan, nah tadi K+-nya berubah jadi K2SO4, Mn2+ tadi jadi 2 MnSO4, H2O kita kan nggak ganggu, CO2 juga kita nggak ganggu. Oke, selesai. Sama seperti hasilnya seperti yang cara perubahan bilangan oksidasi tadi. Ya agak ribet karena ini senyawa molekuler yang nggak melibatkan ion, terus kita harus ionkan dan nanti di ending kembalikan lagi ke bentuk semula. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun ribet ya, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.